rajin goring tidak berarti kita, kalau kita kutip ya, lalu cuman ini seperti tadi, preterist view, masa lalu aja gitu ya. Enggak. Kan ada prinsip utamanya juga, bahwa kitab ini ditulis untuk memberikan penguatan, pengharapan pada umat Tuhan yang sedang mengalami berbagai tekanan, persoalan dari seperti baju zirah yang melindungi. Jadi nggak bisa dilawan juga dengan senjata tajam. Ini kan kelengkapan perang semua nih ya. Iya, siap memerangi. Siap memerangi. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda di medan peperangan. Itu yang pakai kereta, yang pakai kuda banyak itu kan berarti yang pimpinan kan. Iya. Bayangin nih, ini keluar semua. Siap tempur sudah ini. Artinya itu dua-dua ini ya. Ya kita sebut saja sebagai sang penghancur. Malaikat ini punya nama saja sudah sang perusak atau sang penghancur. Tatanan yang mungkinnya tadinya oke-oke saja, habis dengan ini nih anak buahnya keluar, belalang-belalang yang disimbolkan dengan begitu banyak sekali kelengkapan yang mengerikan itu. Sahabat, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci, dan tentu saja kita mengulik setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks kita di kitab Wahyu. Episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 9. Ayat 1 sampai 12. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Narasumber kita pada episode kali ini, saya mau sapa nih Bapak Pendeta Dhani Purnama. Salam jumpa kembali Bapak Salam Pendeta jumpa kembali. Dhani Purnama, melayani Besanti sebagai pendeta Iya. dengan jemaat GKI Gading Serpong, Masih. Tangerang. Masih di GKI Gading Serpong. Judul kita pada episode kali ini yaitu Lubang Jurang Maut. Lubang Jurang Maut. Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Menarik nih sahabat ya. Lubang Jurang Maut. Kita akan mulai saja. Kita akan buka dalam doa. Boleh Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari sahabat YKB, Bu Santi, kita juga berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mengulik bagian Alkitab, kitab Wahyu yang kadang tidak mudah kami memahaminya, tapi kami juga mohon supaya hikmat Tuhan lewat kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dituntun mengerti kedalaman firman Tuhan ini. Dan kami boleh memberlakukan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya dalam kehidupan kami di masa kini sebagai umat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Perikop ini diberi judul Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang telah jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ia membuka pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap perapian besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka selama 5 bulan. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas,
dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon dalam bahasa Yunani. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Baik Pak Pendeta, Iya. kita sudah baca bersama nih Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Iya. Pak Pendeta dapat menyampaikan nih di bagian yang pertama, segmen yang pertama Iya, ini, iya. secara umum bagaimana sih pendekatan kita itu membaca Iya, iya. kitab Wahyu yang baru kan beberapa pekan yang lalu tuh kepada 7 jemaat. Surat ya. Oke, surat kepada 7 jemaat. Iya. Ini bagian-bagian selanjutnya ini begitu Iya. banyak Makin makna-makna susah ya. simbolik, makin susah, makin rumit. Iya, iya. Ya, baru kita meninggalkan yang surat kepada 7 jemaat begitu Iya, ya. Lalu betul. kemudian ini kita masuk pada area banyak sekali ini clue-clue, lalu kemudian simbol-simbol yang kalau kita nggak cermat Iya, mengerti apa artinya, kita bisa saja makin dekat pada maknanya atau justru makin jauh, Makin jauh. pada Betul. maknanya. Baik, Betul Pak Bu Santi. Jadi sahabat YKB, kalau kita membaca kitab Wahyu itu sebenarnya umumnya orang bilang ini genrenya apokaliptik, ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan tadi, Bu Santi juga sudah sampaikan, di awal kan kita membahas soal surat ini. Ya, jadi sebenarnya ini ada genre atau gaya sastra surat. Lalu sesudah itu, penulisnya juga mengatakan ini isinya nubuatan. Ada ya di Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat 18-19, jadi di awal dan di akhir tulisannya itu dia katakan apa yang disampaikannya ini nubuatan. Nah, selain itu, genre yang ketiga, jadi sudah surat, nubuatan, apokaliptik itu. Apokaliptik ini kan menyingkap sesuatu yang tertutup tadinya. Ya. Tapi kita malah jadi bingung ya ketika dia menyingkapkan ini. Menurut penulisnya ini saya lagi menyingkap nih. Iya. Nah, tapi kita malah Makin nyingkap jelas. apa ya? Karena memang jarak antara kita dengan penulisnya Jauh itu jauh sekali. Betul. 2000-an tahun ya. Sehingga orang di masa kini, apa itu kode-kodenya, itu simbol-simbol itu maknanya apa yang mau disingkap. Nah, di titik itulah memang kita mesti juga ketika mencoba memahami kitab Wahyu, ada beberapa pendekatan memang ya. Pertama itu yang kita sebut sebagai idealist view. Jadi kalau memandangnya itu selalu apa maknanya, ya, apa pesan moralnya buat kita gitu. Bahwa misalnya pesan moralnya adalah kejahatan pada akhirnya akan dihukum, selesai. Semua dibaca dengan kacamata itu. Ya. Kejahatan pasti akan dihukum. Udah. Cukup gitu. Nggak usah repot mikirin itu artinya apa, simbol ini maknanya apa. Pokoknya diambil hal idealisnya. Ya. Ada juga yang memaknai dengan cara preterist view namanya. Jadi kitab Wahyu ini dikaitkan dengan masa lalu terus. Sehingga ya sangat terbatas. Isinya tuh bicara soal masa lalu saja. Misalnya, kalau bicara soal yang paling seru antikris ya. Antikristus kan ya. Pasal 13-20. Itu selalu dikaitkan dengan Kaisar Romawi pada masa dulu itu saja. Ya, tidak pernah dikaitkan dengan bahwa antikristus akan datang nih di masa yang mendatang. Enggak. Orang dengan model preterist view akan bilang itu sudah terjadi di masa lalu. Sudah selesai. Ya. Ada lagi yang sudut pandangnya historical view namanya. Ini berusaha menafsirkan berbagai peristiwa sejarah di masa tertentu. Ya tergantung masa hidup penafsir. Ya, berdasarkan apa yang ada di kitab Wahyu, misalnya, ya pembukaan ketujuh meterai ini salah satunya, nanti ada juga ya deket-deket kita ya. Itu misalnya Wahyu 6-7. Itu sering dikaitkan dengan invasi kaum barbar yang menggerogoti kekaisaran Romawi di bagian barat.
Ya itu sudah pernah terjadi dalam sejarah kan. Jadi dikaitkan, oh belalang itu. Nah ini yang Wahyu yang kita baca ini, menurut kelompok yang sudut pandangnya historical view, itu dikaitkan dengan misalnya kelompok bangsa Arab yang menyerang Kekaisaran Romawi di bagian barat. Jadi menggerogoti kekuasaan Romawi yang jahat terhadap orang Kristen. Ini ada yang nyerang nih. Nah itu dikaitkan dengan sejarah. Ada sudut pandang begitu. Jadi akan dicari sejarah sedang terjadi, kitab Wahyu ngomong apa gitu. Jadi dikaitkan. Ada lagi, nah ini yang terakhir ini yang lebih sering. Namanya futurist view. Jadi selalu mengaitkannya dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kayak ramalan akhirnya. Dicari-cari, oh ini akan terjadi begini nanti. Sekian tahun lagi akan terjadi begini. Selalu dikaitkannya dengan yang akan terjadi di masa depan. Nah menarik. Pendeta Eka Dharma Putra, ya, itu mengatakan tafsiran yang baik mestinya untuk mendekati kitab Wahyu adalah ketika kita mencoba menangkap semua dimensi itu, nggak cuma dimensi masa lalu. Iya, sebaiknya dirangkum bahwa apa sebenarnya dimaksud penulisnya pada waktu dia nulis dulu itu. Oke, kita cari tahu, tapi juga apa maknanya buat kita yang hidup di masa kini. Sembari kita juga mengarahkan harapan ke depan kan. Kalau begitu ke depan kita mesti ngapain? Ya. Prinsipnya tentu ada yang berlaku terus-menerus dalam karya Allah di tengah sejarah umat manusia. Itu kita pakai. Tapi nggak cuman berhenti di satu dimensi waktu. Ya. Nah, dari pendekatan itulah coba kita nanti membaca yang ini ya, Wahyu 9 yang kita sedang garap kali ini. Ya, satu lagi Bu Santi. Ya. Yang menarik juga ini ada seorang penafsir ya, Eugene Boring namanya. Dia mengatakan gini, kitab Wahyu itu it was written to specific Christians in a specific place, time and situation. Jadi ini ditulis untuk orang Kristen di tempat yang spesifik, waktu yang khusus dan situasi yang juga khas pada waktunya gitu. Dan dia kasih tambahan, and it was not written to us. Pertama-tama ini bukan ditulis buat kita yang 2000 tahun kemudian gitu. Jadi pertama-tama ditulis buat siapa? Buat orang Kristen pada masanya. Ya. Tapi apa kemudian gak bermakna buat kita? Tetap bermakna. Karena firman Tuhan itu kan berguna sepanjang masa ya. Buat kebaikan kita juga. Nah, itu mungkin sedikit pengantar Bu Santi. Ya. Ini menarik nih kutipan Eugene Boring tadi ya. Bahwa ini ditulis spesifik bagi orang-orang Kristen di masa itu ya, tidak dimaksudkan untuk di masa kita saat ini. Betul. Ada yang bilang begini, tuduhannya begini. Ya kalau itu ditulisnya di masa yang lalu kemudian apa kekuatannya buat kita di masa kini? Apakah pasti akan menjawab yang ada di masa kini? Apalagi boro-boro di masa depan. Ini kalangan orang-orang yang terlalu historis. Iya, selalu masa lalu aja yang penting ya. Selalu historis, lalu kemudian kita seolah-olah nggak bisa nih diapa-apain lagi teksnya di masa kini. Kalaupun menjawab di masa kini, tapi kesannya kayak nambah-nambahin aja gitu, cocok-cocokin. Gimana komentar Pak Pendeta? Betul. Jadi Eugene Boring tidak berarti kita kalau kita kutip ya, lalu cuman ini seperti tadi preterist view, masa lalu aja gitu ya. Enggak. Kan ada prinsip utamanya juga bahwa kitab ini ditulis untuk memberikan penguatan, pengharapan pada umat Tuhan yang sedang mengalami berbagai tekanan, persoalan terutama dari luar, dari pemerintah, dari orang-orang yang memusuhi, sehingga umat Tuhan itu goyah. Nah, di titik itulah kitab ini ditulis untuk memberikan pengharapan. Jangan takut. Tuhan bertindak. Ya. Dan bukankah prinsip seperti itu juga menjadi pegangan kita sekarang? Bahwa kita juga ngalami kan kesusahan sebagai anak-anak Tuhan di masa kini. Tapi kita tetap dikuatkan bahwa Tuhan tuh nggak tinggal diam. Tuhan pasti bertindak. Bukan nanti. Sekarang juga Tuhan sedang bertindak. Menguatkan kita. Tapi juga tidak tutup mata untuk melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang mengganggu dan merusak kita. Allah bertindak. Maka yang diminta dari kita, sama diminta juga kepada umat di masa lalu, tetap setia. Tetap berpengharapan.
di tengah berbagai situasi yang menyesakkan itu. Jadi tetap buat saya bermakna buat yang masa kini. Kalau ini mau dibaca di masa depan pun sama. Iya kan? Ketika umat menghadapi persoalan yang mungkin ke depan jauh lebih berat. Pesannya sama kan? Tetap setia. Jangan kehilangan pengharapan karena Allah tidak tutup mata. Allah bertindak. Tidak hanya bertindak pada masa itu. Iya, gitu tapi terus kan untuk melindungi umatnya, menyertai umatnya. Oke, baik Pak Pendeta. Jadi kita sudah dilengkapi nih di segmen pertama ini untuk membaca nanti memasuki baru teks ini. Baru mengantar aja ini sudah. Iya. Emang seru agar ya. membacanya tuh dengan dimensi yang utuh begitu ya, supaya tidak terpotong-potong begitu. Benar. Kita akan lanjut segmen kedua karena kita mau lihat teks ini sendiri. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Diki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Diki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu 9 ayat 1-12 diberi judul Lubang Jurang Maut. Kita baru saja melewati segmen pertama dan saat ini kita memasuki segmen kedua. Baik, mari sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia sambil kita menyimak nih ulikan teks yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani Purnama. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini. Kita akan lihat di ayat pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang telah jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ini ada beberapa kalimat ini yang bernas. Silakan ini Pak Pendeta dapat membedahnya ini. Malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Perikopnya judulnya sangkakala yang kelima, berarti ada yang sebelumnya. 1-4, lalu kemudian
melihat sebuah bintang yang telah jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang Jurang maut. maut. Ini pertama, malaikat ini siapa yang dimaksud? Bintang yang jatuh ini bintang betulan apa yang dimaksud? Sesuatu makhluk yang lain. Iya. Lalu kemudian diberikan lagi kepadanya anak kunci lubang jurang maut. Itu punya kuasa berarti. Iya, betul. Betul. Punya kuasa Jadi, berarti. sahabat IKB, Bu Santi, sewaktu sangkakala pertama sampai keempat dibunyikan, tuh kan timbul juga bencana-bencana yang memiliki kemiripan dengan tulah-tulah di Mesir. Iya. Ya, jadi air jadi darah gitu ya, begitu ya. Nah, cara ini dilanjutkan sewaktu sangkakala kelima dibunyikan, yang kita baca hari ini. Dengan cara keluarlah belalang-belalang. Waktu tulah juga ada ya. Belalang-belalang yang banyak jumlahnya dan membuat kemudian manusia menderita dalamnya. Nah, menarik, itu ada awalannya dulu, ini malaikat kelima juga. Nah, kita kan belajar waktu surat-surat juga ada ya. Iya. Tiap jemaat punya malaikatnya sendiri, penjaganya sendiri gitu ya. Sama nih, malaikat itu kan memang utusan Tuhan ya, untuk melakukan karya Tuhan. Nah, di sini dia meniupkan sangkakala yang kelima. Dan menarik, di sana di dalam penglihatan Yohanes ini ada sebuah bintang, yang dikatakan begitu ya, yang telah jatuh. Ya. Jadi dia tidak lihat proses jatuhnya, tapi ini sudah jatuh. Udah jatuh nih, dia lihat, sudah ada di bumi. Ya. Orang umumnya kan mengaitkan bintang yang jatuh itu sebagai malaikat yang memberontak ya. Dan peristiwa itu kan jauh sebelum Yohanes berarti. Dan yang dia lihat yang sudah jatuh itu, sudah ada di bumi itu, gitu ya. Dan itu yang diperhatikan oleh Yohanes. Orang umumnya memahami begitu, sebagai malaikat yang jatuh karena melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dan kepada malaikat yang telah jatuh itulah, bintang yang sudah ada di bumi itulah, Tuhan memberinya kuasa. Ini aneh ya. Tadinya kan justru diambil kan, nggak boleh lagi tuh. Ya. Ini sekarang diberi kuasa. Untuk apa? Untuk membuka pintu lubang jurang maut. Hal ini mau menegaskan bahwa, hal pertama yang paling menegaskan, kalau kemudian bintang yang jatuh itu sekarang diberi lagi kuasa, punya lagi kuasa, punya lagi power untuk merusak, mengganggu gitu. Itu terjadi karena Tuhan yang mengizinkan. Nah, ini kan satu kebenaran dulu kan. Dia bukan pada dirinya. Iya. Tapi karena Tuhan izinkan dia. Oke, nih aku kasih kuncinya. Kamu buka. Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi pertama-tama ini satu kunci dulu nih untuk memahami ya, bahwa Allah lah yang memberinya kesempatan untuk kemudian dia bertindak. Jadi tanpa izin dari Allah, sang bintang jatuh itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu ayat yang baru pertama nih ya. Iya. Nanti apa itu lubang jurang maut? Ada di ayat selanjutnya ya. Lebih banyak di situ tuh. Ini menarik ya. Jadi kuasa itu tidak dimiliki pada dirinya. Diri sendiri. Si jahat. Ya. Iya. Melainkan Tuhan yang beri izin. Betul. Yang beri kuasa. Ya. Artinya dia bukan pemegang dari mulai utama. Oke. Betul. Ini penting, jangan sampai bahwa dia sejak semula sudah punya kuasa itu gitu ya. Oke. Kita lanjut di ayat yang kedua karena kita mau tahu isi lubang jurang mautnya itu apa dia. itu. Ya. Di sana dikatakan dia membuka pintu lubang jurang maut. Iya. Dan dari situ baru keluarlah belalang-belalang dengan tapi bukan belalang biasa. Dengan kuasa kalajengking. Ini luar biasa banget ini ya. Binatang apa belalang, pula ini ya. Tapi kuasanya seperti kuasa kalajengking di bumi. Iya. Jadi memang dalam kepercayaan atau pemahaman orang Yahudi, itu ada sebuah tempat yang disebut Abu Sos itu. Lubang jurang maut, kita dapat terjemahannya ya. Abu Sos ini dipahami, ya ini dalam pola pikir orang-orang sana ya. Abu Sos itu kediaman iblis, si jahat yang jatuh itu. Dan setan-setannya, para pengikutnya. Sekaligus menjadi tempat penghukuman sementara yang Allah sediakan
bagi malaikat-malaikat yang telah jatuh. Lalu mereka juga, kenapa ada di situ? Karena memang kejahatannya itu udah nggak bisa ditolerir. Jadi hamba Tuhan dikumpulkan di situ, dibelenggu lah kira-kira, dikekang, nggak boleh kejahatannya merajalela. Jadi ada satu tempat yang dalam pandangan pemikiran, alam pikirannya orang Yahudi, itu ada abusos. Khusus, tempat khusus yang Ditutup rapat. ditutup rapat. Ya. Jadi tidak bisa mereka keluar lalu merusak lagi, ngerjain kita lagi gitu ya. Ya. Nah menariknya justru kepada yang jatuh tadi itu malah dikasih anak kunci. Ini kan luar biasa ya. Yang tadinya ditutup lalu kemudian dibuka. Dikunci rapat supaya tidak bisa lagi melakukan kejahatan yang tidak bisa ditolerir itu ya. Malah sekarang dikasih anak kunci. Berarti kan dia bisa buka ya. Dia buka memang. Dan menarik, begitu dibuka, keluarlah asap yang sangat pekat, katanya diceritakan begitu, dari perapian yang begitu besar, yang bahkan menutupi sinar matahari di bumi. Ya. Nah, bukan hanya asapnya, dari asap itu keluar belalang. Nah ini dia nih, sesuatu yang tadinya ditutup rapat, tidak bisa melakukan kejahatannya, hari itu diizinkan, dikasih untuk keluar, ya, untuk kemudian melakukan sesuatu bagi umat manusia. Itu di ayat 2 dan 3 tuh ya. Iya. Kita lanjut ayat selanjutnya ya, Pak boleh. Pendeta ya. Ya. Ini keluarlah belalang ke atas bumi, lubang jurang mautnya dibuka. Iya. Lalu apa yang mereka kerjakan? Ada tugas ternyata ya. Apa yang mereka kerjakan yang semula sudah ditutup, Iya. lalu kemudian dibuka justru ya. Iya. Apa sih yang mereka kudu kerja? Iya. Memang disuruh Ini begitu. menarik. Atas izin Tuhan kan itu memang diberikan begitu. Iya. Apa maksudnya? Apa yang hendak mereka kerjakan? Iya, jadi pertama-tama ketika ada tempat khusus buat yang jatuh itu ya, yang jahatnya tidak bisa ditolerir itu, ditutup rapat. Tapi ada masa di mana akhirnya mereka diberi izin lagi untuk keluar. Jadi ada nih waktu di mana nanti memang kejahatan itu dibiarkan kan, ya, dan dibuka gitu. Lalu keluarlah belalang dengan tugas yang khusus kepada belalang yang keluar dari abusos tadi, lubang jurang maut itu ya, diberi tugas bukan untuk merusak tumbuhan. Padahal kalau belalang biasanya makannya apa? Tumbuhan kan? Iya, betul. Betul, jadi hama dia. Jadi hama, menghabisi daun gitu ya. Betul. Menggerek batangnya gitu. Betul. Nah ini enggak tugasnya bukan itu. Iya. Melainkan untuk menyakiti dan membuat manusia menderita. Tapi ingat, manusia yang macam apa? Nah ini nih, ayat 4 ini mesti jadi perhatian melainkan kita. hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, Itu apa maksudnya? Nah itu ya. Iya ya. Selama ini kita memahami umat Allah yang setia itu yang ngalamin kesusahan. Lalu Tuhan melindungi dia. Ya. Nah cara Tuhan melindungi bisa dengan cara yang lain nih. Ya. Umat yang setia yang diberi meterai itu sebenarnya umat kepunyaan Tuhan. Ya. Bahkan di Wahyu 7 ayat 3b itu disebut hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Itu diberi meterai di dahinya. Jadi ini orang-orang yang tetap setia. Ketika menghadapi banyak tekanan, menghadapi persoalan, ada musuh dari luar, mereka tetap setia berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah itu yang dalam bacaan kita kali ini justru mereka selamat nih dari belalang yang punya sengat seperti kalajengking itu. Ya. Ini diberi tugas belalang ini menyakiti, membuat sengsara manusia yang tidak memakai meterai Allah. Ini agak kayak sisi lain nih. Biasanya kita melihat Allah yang melindungi umatnya yang biasanya dibuat menderita oleh musuh kan. Ini kebalik nih. Musuhnya dibuat sengsara. Orang-orang yang tidak pakai meterai itu, yang memusuhi umat Tuhan yang setia itu justru ngalamin kesusahan sekarang. Ya. Belalang itu bahkan dilengkapi kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Nanti di ayat selanjutnya diberi kuasa untuk menyakiti. Kalau kena sengat 5 bulan sakitnya.
Iya. Ya ampun ya. Disiksa tidak membunuh ya selama 5 bulan. 5 bulan. Bagi mereka tidak setia. Siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Iya. Tapi ini yang lebih detil ayat 6. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut tapi mereka Betul. tidak menemukannya dan mereka ini saking tersiksanya. Saking tersiksa, saking sakitnya orang-orang ini. Mereka bilang mati aja deh, tapi nggak bisa mati. Gimana itu ya? Kondisinya berarti ini udah Menderitanya sekarat luar biasa. betul ya. Iya. Sampai mereka ingin mati Tapi tapi nggak bisa mati. tidak bisa mati. Dan itu 5 bulan. Hmm. Kita kalau bengkak sehari 2 hari aja gigi kita, Aduh, nyut-nyutan semua. aduh, kayaknya rusak semua ya kondisi kita Semuanya tuh. sampai cuman nyut-nyutan gigi Iya. tapi semuanya sakit kepala semuanya lah. Ini 5 bulan. Iya, Porak-poranda lah hidup mereka itu pasti ya. iya, Lalu pasti ada dalam kesengsaraan yang luar biasa yang menyiksa sekali ini kan ya. Iya. Betapa mengerikan penderitaan yang dialami manusia yang tidak punya persis. meterai Allah. Gitu. Mm-mm. Ini kan bukankah sebuah penguatan buat kita yang Tetap setia, Iya. setia. tetaplah jaga supaya tetap punya meterai Allah Tidak sebagai milik kepunyaan Allah. Allah Iya. yang dijaganya. Mm-mm. Begitu. Kita lanjut di ayat selanjutnya ya Pak Pendeta. Iya. Rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan ini. Banyak sekali nih. Detailnya. Detailnya. Kira-kira Betul. rupanya. Ini kalau ada pembuat gambar animasi mungkin Mungkin gambar jadi kayak Belalang gimana. kayak Iya. seperti apa ya ini? Menjelaskan belalang yang seperti apa ini. Kuda yang disiapkan untuk peperangan dan Iya. sebagainya. Deskripsinya itu sampai di ayat 10. Ini maknanya apa Ngeri ya ini? kalau Kira-kira dipikir-pikir ya. belalang betulan apa bukan? Yang pasti ini memang bukan belalang biasa ini kan. Mm-mm. Karena tadi saja sengatnya udah seperti kalajengking. Ya, Biasanya makan tumbuhan, ini malah nyerang manusia. Ini kan Betul. berarti ini bukan belalang biasa. Lalu digambarkanlah dengan penggambaran yang lebih mengerikan ini. ya, Seperti kuda. Kudanya juga kuda perang. iya, Lalu kemudian kepalanya ada mahkota emas. Ya. Yang pakai mahkota itu orang punya kuasa, biasanya betul, raja kan. betul. Berarti dia punya power juga, punya kuasa. Kuasa. Lalu mukanya seperti muka manusia. Berambut perempuan. Waduh. Ya. Berarti ini kalau kita simpulkan ya ini berarti punya kecerdasan juga. Berakal Betul, seperti manusia. Betul. Giginya kuat seperti gigi singa. Berarti bisa mengoyakkan karena tajam mengoyakkan apapun. Ya. Dada mereka seperti baju zirah yang melindungi. Jadi nggak bisa dilawan juga dengan senjata tajam. Mhm. Ini kan kelengkapan perang semua nih ya. Iya, siap memerangi. Siap berarti. memerangi. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda di medan peperangan. Hmm. Itu yang pakai kereta yang pakai kuda banyak itu kan berarti yang pimpinan kan. Ya. Bayangin nih. Ini keluar semua. Mm-mm. Siap tempur sudah ini. Untuk Ditambah melaksanakan tugas yang tugas tadi diberikan. untuk begitu ya. menyakiti manusia yang tidak punya meterai Allah di dahinya. Baik. Dan itu ekor mereka ditambah lagi seperti kalajengking yang ada sengatnya. Mm. Bisa menyakiti manusia selama 5 5 bulan. tadi. Aduh, Disiksa tapi mereka ingin mati saking tersiksanya tapi tapi nggak bisa. maut saja sampai kabur. Kabur. Tidak boleh. Jadi memang secara bersengaja diizinkan untuk ngalamin sakit yang seperti itu. Hmm. Dan ini kan gambaran, kalau dilihat nih gambaran belalang yang luar biasa ini mau menyiratkan soal kehadiran makhluk yang jahat itu, yang punya potensi menghancurkan itu, dengan segala kecerdasannya, dengan segala kelengkapannya, mampu menundukkan siapapun yang ada di depannya. Dan Tapi itu, bukan tumbuhan, iya, manusia jelas manusia. yang diarah untuk menimbulkan sengsara buat orang-orang yang bukan di pihak Allah nih, karena nggak ada meterai, berarti Iya. di pihak lawannya Allah. Iya. Dan itu atas seizin Allah sendiri sendiri. yang punya kuasa untuk itu. Baik, kita akan lanjut di ayat 11 dan 12 Iya. dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita. Mm-mm. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Iya. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo.
sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kiddie Time. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam program Mengulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu 9 ayat 1-12 dengan judul Lubang Jurang Maut dengan narasumber Bapak Pendeta Dani Purnama. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di ayat 11. Raja yang memerintah mereka berarti belalang yang kuasanya seperti kalajengking, lalu kemudian rupa tampaknya itu kita sulit sekali gambarkan bayangin. rasanya karena kita nggak punya pengalaman sama sekali belalang seperti ini. Seperti apa yang pasti digambarkan itu demikian punya kuasa yang sangat untuk memang menyiksa manusia yang memang tidak punya meterai di dahi Allah itu. Dan mereka ini punya raja yang memerintah, ialah malaikat jurang maut namanya Abaddon. Ini lagi-lagi nih Pendeta. Ini yang beri nama, ini namanya yang beri nama ini apa makna nama ini? Demikian sepertinya demikian spesial nih. Ada dalam bahasa Ibrani, ada dalam bahasa Yunani. Sampai dua-duanya ditampilkan. Betul. Ya. Jadi memang menarik ya. Ini tadi kan sudah lihat bintang yang sudah ada jatuh itu di bumi dan itu yang diberi kuasa, maka dia bisa buka pintu lubang jurang maut dan dia juga yang jadi pemimpin dari yang itu tadi yang keluar dari lubang jurang maut, disebut malaikat jurang maut. Namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon ya, betul ya? Apollyon dalam bahasa Yunani. Itu bisa sebagai bendanya, jadi atau kerjanya, karyanya, pengrusakan, tapi juga bisa pelakunya, jadi perusak. Jadi penghancuran tapi juga penghancur. Artinya itu dua-dua ini ya. Ya kita sebut saja sebagai sang penghancur. Malaikat ini punya nama saja sudah sang perusak atau sang penghancur. Tatanan yang mungkinnya tadinya oke-oke saja, habis dengan ini nih anak buahnya keluar, belalang-belalang yang
disimbolkan dengan begitu banyak sekali kelengkapan yang mengerikan itu. Dan sang penghancur itulah yang diberi izin oleh Tuhan untuk menggerakkan pasukannya supaya mendatangkan kesengsaraan bagi manusia yang sekali lagi tidak punya meterai dari Tuhan. Ya. Sungguh aneh memang. Biasanya sang penghancur itu memakai kuasanya untuk merusak manusia. Iya. Termasuk menggoda yang setia kepada Tuhan kan. Iya. Itu betul. kan gitu ya. Iya, Nah, betul. Ini kok aneh ya, tugasnya malah Sebaliknya. merusak yang lawannya itu ya. Iya. Biasanya kan dia menggoda untuk merusak orang-orang yang setia kepada pada Tuhan. Iya. Tapi untuk masa itu justru diberi izin, oke, kamu boleh lagi punya kuasamu itu dipakai, tapi nggak boleh buat sembarang orang. Nggak boleh buat tumbuhan, nggak boleh sembarang manusia, manusia yang tidak punya meterai. Spesifik, dibatasi. Berarti kan kuasa Tuhan tuh begitu luar biasa, hebat, besar, bahkan yang jahat, bahkan jahatnya itu sampai tidak bisa ditolerir, makanya ditaruh di jurang maut itu, lubang jurang maut. Hari itu diizinkan, kasih kuasa, tapi kuasanya dibatasin. Ya, dibatasin, nggak bisa sembarang kamu pakai kuasamu, cukup hanya untuk orang yang tidak punya meterai. Bayangin. Dan kali itu malah dipakai untuk orang-orang yang selama ini tidak setia. Ya. Itu bagian yang buat saya sih sangat mengejutkan gitu ya. Tapi ini sekaligus juga jadi penghiburan kan? Iya, betul. Buat orang yang tetap setia, Betul. berarti untuk masa itu dia luput dari kesengsaraan yang menyakitkan tadi tuh. Sampai pengen mati nggak bisa. Tuhan melihat dan melindunginya. Ya itu berarti Tuhan juga nggak tutup mata kan? Betul. Oh, ada umatku yang ada meterainya, itu umat kepunyaanku, hamba-hamba yang setia. Dilindungi dengan cara yang nggak setia, yang selama ini menimbulkan sakit pada yang setia itu yang justru kena. Satu yang buat saya, wah, Tuhan bertindak ya. Kalau Tuhan bertindak, kuasanya itu bisa batasin kuasa si jahat loh. Ya, nggak main-main loh. Ya. Iya, dikasih izin tapi tetap ada batasnya. Iya. Cara melindunginya nggak cuma pakai perisai supaya panah-panah si jahat nggak kena, tetapi malah memang memang dilewati. Bahkan panah si jahat itu ngerusak yang orang yang tidak setia. Waduh, cuman dibatasin itu. Kamu boleh pakai kuasamu tapi hanya untuk orang-orang yang tidak ada meterai. Wow, ini cara Tuhan luar biasa ini ya. Iya. Dipilih hanya untuk mereka yang dianggap layak untuk menerima berbagai macam penganiayaan itu. Kita lanjut ayat 12 ya Pak. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Ini yang 5 bulan ini belum kelar. Ya, kalaupun itu sudah dijalani, baru 1 kata Tuhan. Ya, bayangin tuh, itu celaka baru yang pertama loh. Udah kayaknya orang udah nggak tahan kan? Udah mau mati aja tapi nggak bisa mati. Nah, penulis ini, Yohanes ini mengatakan, ingat nih masih ada 2 celaka lagi. Yang intensitasnya nanti akan makin besar. Makin besar. Yaitu ketika sangkakala ke-6 ditiup, sangkakala ke-7 ditiup. Wah, nanti sabar. Dibahasnya di segmen yang lain ya. Sabar. Ini menariknya kita Bahyu ya. Jadi sangkakalanya ada 7. Meterai juga 7 gitu ya. Sempurna betul. Malaikat penjaga, ini asik banget nih. Iya. Sebenarnya asik ngulik soal Wahyu. Iya. Baik. Artinya ini masih belum ada yang lain lagi. Iya. Nah, Pak Pendeta, ini dari mulai segmen pertama lalu kemudian 2 kita ulik setiap ayatnya. Lalu kemudian ini mau bicara apa untuk kita di era kini yang kita masih raba-raba itu kayak apa begitu ya. Lalu kemudian berupa belalangnya itu seperti apa. Lalu kemudian bagaimana kita mengimani yang seperti ini dan janji Tuhan buat kita umat Tuhan yang memang ingin tetap setia. Betul. Jadi ini kan tadi pakai simbol-simbol ya. Belalang. Betul. Tapi kayak kalajengking. Tapi juga punya mahkota emas di kepalanya. Giginya ngeri. Rambutnya mahkota panjang. Emas. Ya. Kita mungkin sudah nggak ketemu tokoh itu di zaman sekarang. Bisa jadi pada masanya ada kekuatan yang seperti itu yang dipakai oleh Tuhan untuk melawan orang-orang yang tadinya jahat pada umat Tuhan.
Jadi Tuhan mengizinkan itu digunakan kekuatan itu untuk memang melindungi umatnya. Dengan cara musuhnya malah yang dibuat susah gitu. Ya. Itu juga menjadi sumber kekuatan buat kita di masa kini. Ya, bahwa Tuhan juga bisa bertindak dengan caranya. Dia bisa pakai orang-orang yang tidak kita sangka untuk menjadi lawan terhadap orang-orang yang justru memusuhi kita misalnya. Ya. Atau juga menjadi sebuah pengingat buat kita. Jangan sampai berubah tidak setia ya. Tuhan itu sudah memberikan peringatan banyak loh. Nanti menyedihkannya kalau dilanjutkan tuh. Sampai sangkakala ke-6 dibunyikan. Ujungnya ayat 21. Tetap dikatakan manusia yang lolos dari semua kesusahan itu. Kok yang nggak bertobat gitu loh. Padahal mungkin tujuannya adalah, udah, kamu bertobatlah. Berbaliklah. Supaya kamu jadi umat yang dimeterai juga. Sayang. Ternyata enggak. Berarti pelajaran buat kita kan? Bisa jadi. Kita ini adalah umat yang sudah punya meterai. Sudah jadi milik kepunyaannya Tuhan. Puji Tuhan. Seperti apa yang kita baca hari ini berarti kita aman tuh di tengah kesengsaraan itu. Tapi bisa saja kan? Kita sebenarnya justru bukan yang pakai meterai nih. Kita ini umat yang nggak pakai meterai. Dan ketika kemudian diberi izin mengalami kesusahan, sengsara yang sampai pengennya mati tapi nggak bisa itu kan cara Tuhan untuk mengingatkan supaya kita berbalik, supaya kemudian kita sadar dari ketidakbenaran kita bahwa kita ini tadinya musuh Tuhan, lalu kemudian disadarkan supaya iya ya, saya pengen jadi milik kepunyaan Tuhan. Supaya kemudian kita juga punya meterai Allah di dalam diri kita. Meterai itu berarti sudah disahkan jadi miliknya Tuhan. Ya. Itu yang kemudian buat saya, iya ya, saya ini ada di mana nih? Apakah umat yang ada meterai? Berarti saya sedang dikuatkan oleh Tuhan. Jangan takut, kau terlindungi. Bahkan musuhmu mengalami sengsara. Aku mengizinkan kuasa-kuasa jahat itu malah merusak mereka. Ya. Dihiburkan di titik itu. Ya. Sembari diingatkan, kalau gitu kamu teruslah setia sebagai umat Tuhan. Oke. Tapi di sisi lain juga, kalau ini kemudian kita pada kesimpulan, iya ya kita nih jauh loh dari meterai Allah loh. Berarti kita tuh yang diizinkan ngalamin tuh ya. 5 bulan sakit yang mengerikan itu. Kalau sampai Tuhan izinkan itu terjadi dan kita nggak mati, berarti Tuhan kasih kesempatan kan? Mau mati nggak bisa kok malah ya. Berarti Tuhan masih kasih kesempatan loh. Betul. Tuhan kasih kesempatan untuk berubah kan? Iya, bukan Ayo berbalik. dibiarkan disiksanya terus, tetapi itu waktu bagi mereka untuk merenung begitu ya. Itu dan si perusak itu kan nggak diberi izin untuk menghabisi. Iya. Betul. Cuman diberi merusak, menyakiti sampai 5 bulan. Berarti dibatasi juga. Ingat juga ya kisah di Ayub ya. Bahwa betul. iblis datang terus kasih saya kesempatan kata iblis. Oke, boleh asal jangan ambil nyawanya. Iya. Berarti kan dikasih kesempatan. Jadi ini waktunya kalau kita ngalamin penderitaan, kesengsaraan. Mari juga lihat ya. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan kita, menegur kita. Seperti Bu Santi pernah sakit gigi ya? Iya. Pasti semua kita pernah ya? Sakit nyamuk. Kalau kita sampai sakit gigi kita, itu kan berarti sebuah tanda ada yang gak beres ya. Ada yang gak beres dengan gigi kita dan itu berarti harus diberesin. Ya, sama. Betul. Dalam hidup beriman juga, kalau satu kali mungkin Tuhan izinkan ada kesulitan yang kok aneh bener ya. Itu kan membuat kita berefleksi, oh Tuhan masih ngingetin saya loh ini. Ya. Orang yang jatuh sakit karena mabuk-mabukan, sering minum minuman keras, lalu jatuh sakit. Di tengah sakit dia mikir, kenapa saya ada di rumah sakit? Iya. Karena saya nggak bener ya. Saya masih dikasih kesempatan loh. Nggak langsung mati nih. Nah berarti saya harus memperbaiki diri. Ya. Nah itu buat saya sih. Jadi bisa dilihat dari dua. Kita bisa sebagai umat yang punya meterai. Berarti mari jaga kesetiaan kita. Karena Tuhan juga bertindak kan melindungi kita. Tapi kalau kita ternyata yang tadi tuh yang diizinkan untuk ngalamin sakit 5 hari. 5 bulan bukan 5 hari. Berarti sebenarnya Tuhan masih kasih kesempatan. Supaya kita berubah, bertobat.
dan dimeterai juga milik kepunyaan Allah. Iya. Ada masa di mana tetap Tuhan beri kita waktu, kesempatan untuk berbalik kepadanya. Jadi Allah kita memang Allah yang sungguh luar biasa begitu ya. Mengasihi, yang mendidik kita dalam kasih-Nya, Ia mengasihi kita pun dalam didikannya. Pak Pendeta, terima kasih sekali nih. Lubang maut ini ya. Jadi kita diajak untuk melihat peristiwa ini ya, yang dialami oleh umat Kristen memang di masa itu, tetapi ternyata ini masih sungguh relevan bagi kita di masa kini. Bagi kita yang setia, tetaplah kita tetap menjaga, merawat kesetiaan kita. Pun bagi kita yang merasa, kenapa ya Tuhan, kenapa ya? Ya, jangan buru-buru bilang Tuhan jahat sama kita. Betul. Itu kadang-kadang betul. Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan udah jauh dari aku, Tuhan kayak lebih sayang sama orang lain gitu ya. Tetapi itu kita pakai sebagai ruang bagi kita untuk melihat kembali kepada Tuhan ya. Apa yang ingin Tuhan mau nyatakan, sampaikan kepada kita, mau membentuk kita. Terima kasih Pak Pendeta Sama-sama, untuk Santi. kesediaan di episode kali ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan di KB TV. Kita menutup episode kali dalam doa. Pak Pendeta boleh menutupnya dalam doa. Mari sahabat YKB kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur lewat ngulik Alkitab ini kami disegarkan pemahaman kami juga diingatkan bahwa kami boleh tetap menjaga kesetiaan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, dan sebagai umat yang setia kami punya pengharapan, karena Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan bertindak. Cara Tuhan bertindak melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Tapi kami juga diingatkan kalau kami hidup masih tidak benar, tidak setia, melawan Tuhan, Tuhan juga memberi kami kesempatan. Tuhan juga membuat kami mengalami berbagai pergumulan, penderitaan, bukan untuk menghancurkan kami, tapi supaya kami berefleksi dan melihat Tuhan mau supaya kami berubah. Tuhan mau supaya kemudian kami bertobat dan berbalik arah kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih, kuasa Tuhan begitu besar. Dan kuasa Tuhan yang besar itu tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun, termasuk oleh si jahat yang kadang diberikan izin kesempatan untuk melakukan karya yang merusak dan juga menyakiti kami. Itu tetap ada dalam kendali Tuhan, tidak lepas dari izin Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami menggali kebenaran firman Tuhan. Nah, ajar kami untuk boleh menjadikannya sebagai pegangan dan tuntunan dalam kami menjalani keseharian sebagai umat Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.